Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Sari dengan NIM 200222132 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 4. Dan pada pembahasan yang pertama, apa itu RPJMD? RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting, sudah sepatutnya pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada yang pertama, kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan yang kedua, pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Dan selanjutnya, RPJMD menjawab 3 pertanyaan dasar, yakni kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang. Kedua, bagaimana mencapainya. Dan ketiga, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dan adapun step by step penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang ketiga, tahap penyusunan rancangan awal Renstra SKPD. Yang keempat, tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau Renstra SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan yang terakhir, penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. Selanjutnya bisa kita lihat pada tahapan persiapan ada 14 poin. Yang pertama ada orientasi perencanaan daerah. Yang kedua ada pembentukan tim penyusun RPJMD. Ketiga, penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen RPJMD. Keempat, visi misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Kelima, orientasi Renstra SKPD. Dan selanjutnya bisa kita lihat pada slide. Dan tahap yang kedua ada tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Di sini ada 12 poin. Yang pertama, pengumpulan data atau informasi kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 tahunan. Kedua, penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan. Ketiga, kajian terhadap RPJMD. Keempat, kajian terhadap visi misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Kelima, analisis keuangan daerah. Dan keenam sampai ke-12 tertera pada slide di atas. Selanjutnya pada tahap yang ketiga ada tahap penyusunan rancangan awal Renstra SKPD. Di sini terdapat 13 poin. Bisa kita lihat yang pertama pengumpulan data atau informasi kondisi pelayanan SKPD. Yang kedua, penyusunan profil pelayanan RPJMD dan prediksi jangka menengah. Ketiga, tupoksi SKPD. Keempat, perumusan visi dan misi RPJMD. Kelima, evaluasi Renstra SKPD atau Renstra Dinas periode lalu. Dan selanjutnya sampai poin ke-13. Pada slide ini terdapat 2 tahap, yakni tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau Renstra SKPD dan tahap penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. Pada tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD atau Renstra SKPD terdapat 4 poin, sedangkan
tahapan penetapan perda atau perkada tentang RPJMD terdapat 7 poin. Bisa kita lihat sesuai pada slide ini. Selanjutnya ada langkah penyusunan RPJMD. Yang pertama ada visi misi program kepala daerah terpilih menuju kepada Bapeda penyusunan rancangan awal RPJMD. Terdapat 5 poin. Yang pertama, visi misi kepala daerah. Kedua, strategi pembangunan daerah. Ketiga, kebijakan umum. Keempat, kerangka ekonomi daerah. Kelima, program SKPD. Dan menuju pada SKPD menyusun renstra SKPD. Setelah itu pada poin yang keempat, Bapeda menyelenggarakan musrembang RPJMD. Setelah itu Bapeda menyusun rancangan akhir RPJMD. Terdapat 5 poin. Dan selanjutnya penetapan RPJMD dan terakhir digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD. Dan masuk pada pembahasan yang kedua, kan tadi kita membahas RPJMD. Sekarang apa itu RPJPD? RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting, sudah sepatutnya pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Dan seperti pada RPJMD, RPJPD juga memiliki step-step penyusunan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, tahapan penyusunan rancangan awal RPJP daerah. Ketiga, tahapan pelaksanaan musrembang akhir RPJP daerah. Keempat, tahap penyusunan rancangan akhir RPJP daerah. Dan yang terakhir, tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJP daerah. Dan selanjutnya adapun step by step penyusunan RPJPD. Yang pertama ada tahap persiapan, terdapat 10 poin. Yang pertama, orientasi perencanaan daerah. Kedua, pembentukan tim penyusun RPJPD. Ketiga, penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen RPJPD. Keempat, identifikasi stakeholder. Kelima, penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD. Dan selanjutnya bisa kita lihat pada slide yang tertampil. Ada poin ke-6, ke-7, 8, 9, dan 10. Dan selanjutnya pada tahap yang kedua ada tahap penyusunan rancangan awal RPJPD. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Kedua, penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan. Ketiga, jaring aspirasi. Keempat, RT RW provinsi dan kabupaten atau kota. Kelima, review RPJP nasional dan RPJPD provinsi. Keenam, draft rumusan isu strategis daerah jangka panjang. Dan selanjutnya. Dan yang selanjutnya step by step penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang daerah. Pada slide ini terdapat 3 tahap. Yang ketiga, tahap pelaksanaan musrembang akhir RPJPD. Keempat, tahap penyusunan rancangan akhir RPJPD. Dan yang terakhir, tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJPD. Sekian dan terima kasih.